Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana fi hadhihi lailah al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, habaibana al-kiram, jami'al asatidzah, jami'al hadirin wa nakhusu bi dzikri Maulana Habib Ali Nadif bin Ahmad Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi wazir ulumih Al-Habib Rafiq bin Yahya hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang saya ta'zimi dan saya hormati kakak saya, kakak ipar saya yang tadi sambutan tapi rasa mau idoh, sehingga saya mau ngomong ini jadi tambah deg-deg. Beliau Kiai Ahmad Shodiq dari Tegal. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dari beliau, Allahumma. Para hadirin dan hadirat khususan sahibul hajat Al-Ustadz Badrul Hidayat. Beliau teman saya satu angkatan di Pondok Pesantren Al-Anwar Salam, satu kelas, cuman beda profesi mungkin. Beda profesi. Kelas 5 itu ada namanya ISMA. ISMA itu Ikatan Santri Muhadharah. Kalau di sekolah itu namanya OSIS. Saya bagian ma'arif, kalau beliau ini bagian bendahara, bagian keuangan. Sampai beliau tidak pernah kuliah, julukan dari teman-teman adalah Ahmad Badrul Hidayat SE, sarjana ekonomi. Sampai kelas 6 itu beliau tetap jadi bendahara. Tidak tahu-tahu pulang ke rumah tiba-tiba punya majelis yang luar biasa, masya Allah ya. Berkah ya, masya Allah, berkah Allah. Ini semua santrinya ya, semuanya santrinya ini ya. Tidak ada yang tahu teman-teman kalau Ustadz Badrun ini punya santri sebanyak ini. Dan pertemanan kita tidak hanya berhenti di pondok pesantren, ternyata setelah saya menikah beliau juga nyusul, tapi kalah beliau. Kalahnya kenapa? Karena saya jadi paman, karena beliau menikah dengan ponakan ipar saya. Jadi kalau panggil ya beliau seharusnya mamang ya. Makanya bagaimanapun ya sudah beliau kalah kalau dari segi tambah kalah lagi, saya itu sudah punya anak 2. Beliau baru 1. Rupanya beliau pengen nyusul ya. Pengen ngebut, tidak mau kalah. Alhamdulillah ini hanya sekitar mukadimah saja ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul. Kalau bahasa beliau Kiai Shodiq tadi, habaib itu luar biasa. Saya teringat ada suatu makalah atau apa ya, jauhan Sayyidina Ali atau apa, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqiyyun wa la yubghiduna illa munafiqun syaqiyyun. Tidaklah cinta kepada ahlul bait kecuali orang-orang yang benar-benar iman dan benar-benar bertakwa, dan tidak benci terhadap ahlul bait kecuali orang munafik yang syaqi, yang akan jilakan. Semoga kita semua tidak termasuk, Allahumma. Saya bawa kitab karena ini forumnya, saya tidak mau pengen forumnya pengajian tapi ngaji saja. Saya bawa kitab mungkin tidak asing ya, Syarah Al-Arba'in Nawawi. Mungkin di sini dikaji ya, apa dulu ya? Syarah Arba'in Nawawi tapi karya Ibnu Daqiqil Aid. Kitabnya kecil ya, kecil. Uniknya yang buat unik ini, Ibnu Daqiqil Aid itu lahir lebih dulu daripada Imam Nawawi. Ibnu Daqiqil Aid itu lahir 625 Hijriah. Imam Nawawi lahir 631. Kasih piro?
6 tahun ya. Tapi wafatnya lebih dahulu Imam Nawawi. Imam Nawawi lahir 631, wafat 676. 676. Kira-kira umurnya berapa, Bi? 45-an dia. 45, tapi luar biasa ya. Ibnu Daqiqil Aid itu lahir tahun berapa tadi? 625, wafat 702. Berarti umurnya panjang ya. Umurnya 77 tahun. Kalau Imam Nawawi umurnya berapa? 45 tahun. Kalau melihat lahir, mestinya Imam Nawawi Imam Ibnu Daqiqil Aid lebih dahulu. Tapi kalau melihat wafat, maka Imam Nawawi lebih dahulu. Yang dilihat ini apa? Yang dilihat adalah pas wafatnya. Makanya saya punya guru namanya Syekh Maimun Zubair. Itu punya kitab namanya Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ulama-ulama yang menjadi mujaddid, menjadi pembaharu. Itu disebutkan mujaddid yang ke-7 adalah Imam Nawawi. Dan mujaddid yang ke-8 adalah Ibnu Daqiqil Aid. Kenapa sih? Karena wafatnya lebih dahulu Imam Nawawi. Dan ini luar biasa, aneh ya. Jadi yang dilihat itu pas wafatnya. Imam Nawawi punya guru yang masyhur namanya Imam Ibnu Malik. Sampai dalam nazamannya Imam Ibnu Malik itu Alfiyah ya. Kenal Alfiyah? Kenal nggih? Kenal ya Alfiyah. Ada suatu nazaman yang menyanjung daripada Imam Nawawi. Wa hal fatan fikum fama khillul lana wa rajulun minal kirami'in dan wa rajulun minal kirami'in. Seorang laki-laki yang mulia ada di samping kita, ada bersama kita, yaitu siapa? Imam Nawawi. Selain itu juga Ibnu Daqiqil Aid punya guru yang luar biasa, Sultanul Ulama. Siapa? Izzuddin Ibnu Abdis Samad. Jadi sama-sama punya guru yang luar biasa. Ini saya bawa kitab syarahnya. Saya takut nanti kalau berdalil itu nanti ada Habib nanti ya, takut salah ya. Jadi nanti saya bacakan satu hadis, barangkali nanti ada yang salah nanti bisa dikoreksi oleh beliau ya, dieksekusi oleh beliau nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu hadis yang keempat ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Ada hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud atau Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sangat masyhur ya. Abdullah bin Mas'ud sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang mengetahui sir-sirnya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang mulazamah kepada Rasulullah. Kemanapun itu beliau mengikuti. Yang membawa sendalnya Kanjeng Nabi itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud kalau bawa sendalnya Kanjeng Nabi taruh di sini, birok, ya, diangkat seperti ini. Saking menyanjung Kanjeng Nabi, sendalnya saja taruh di sini. Selain menyosok Kanjeng Nabi juga menyanjung seorang guru. Bagi Abdullah bin Mas'ud, kira-kira ada enggak di sini yang kalau Ustadz Badrun lewat sendal ini taruh di sini, ada enggak? Enggak ada. Atau Habib Ali lewat ini ada di sini, ada enggak? Begitu ta'limnya beliau. Ketika Kanjeng Nabi siram, itu beliau yang menutupi. Ya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Orangnya itu kecil, ya. Diceritakan orangnya kecil. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa ya? Nahif. Nahif itu apa? Kurus, gitu, kurus. Syadidul udmah. Udmah itu apa? Hitam, tapi hitamnya enggak hitam kayak Afrika gitu ya. Nah, kayak hitam lah, hitam. Kemudian beliau itu qalilul laham. Nah, sedikit dagingnya. Betisnya itu kecil. Betisnya itu kecil sampai ada suatu cerita beliau itu naik suatu pohon kayu arok ya. Dalam satu riwayat itu naik pohon mencari kayu arok buat siwaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tiba-tiba betisnya kelihatan karena kecil, diketawain sama sahabat. Diketawain sama sahabat. Ibaratnya bahasanya ini apa ya? Cebol ya, cebol atau pendek lah. Ya. Kanjeng Nabi tahu, Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya walaupun betisnya kecil, tapi kalau masalah mizan timbangan, Abdullah bin Mas'ud betisnya itu lebih berat daripada kalian semua. Itu Abdullah bin Mas'ud. Semoga kita bisa meniru. Ya. Beliau melewatkan hadis banyak, ya. Sampai 800 lebih. 800 berapa ini? 38. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sebagian diriwayatkan oleh Muslim. Dan di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, Inna ahadakum, bahwasanya dari kalian semua, sesungguhnya kalian semua, pokoknya manusia, tercipta pertama 40 hari bentuk nutfah. Nutfah itu apa? Kalau bahasa kita itu apa ya? Mani ya, mani, tapi bahasa sainsnya itu apa? Embrio mungkin ya. 40 hari bentuk apa? Embrio mungkin ya. Jadi penyatuan antara sperma dengan ovum ya. 40 hari yang pertama. 40 hari yang kedua bentuknya alaqah. Bentuknya alaqah. Alaqah itu kalau bahasa pesantren geti gumpal ya. Maknanya juga alaqah geti gumpal atau darah yang menggumpal. Kemudian 40 hari yang kedua bentuknya mudghah. Mudghah itu apa? Daging yang menggumpal. Jadi 40 hari ketika dijumlah menjadi berapa? 120 hari. 120 hari kalau hitungan bulan berarti berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan summa, nah ini ada bahasa summa, makanya kita ini tadi teliti, summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi. Ini ada kata kalau bahasa kesalahan summa berarti litarafi, ada jeda ya. Enggak kok 120 hari ini nanti langsung yang fukhur, tapi ada summa. Berarti kira-kira ini nafkhur ruh, disepulnya ruh ke jabang bayi itu 4 bulan atau 4 bulan lebih? 4 bulan lebih atau 4 bulan? 4 bulan lebih mestinya ya. Makanya syukurannya ini mestinya harus 4 bulannya sudah selesai ya, kalau dilihat daripada hadis ya. Malaikat yang dipasrahkan ini suruh nafkhur ruh. Apakah nanti bentuknya masih daging kemudian dinafkhur ruh? Kan tadi disebutkan mudghatan ya. Mudghatan itu apa? Daging. Apakah langsung nafkhur ruh? Ternyata dalam ayat diterangkan fakhalaqnal mudghata 'idhaman wa qasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu apa lagi? Lanjutannya dia akhir dia. Ternyata mudghah itu nafkhur ruh setelah nanti dihiasi dengan tulang. Setelah tulang kemudian dihiasi dengan apa? Faqasawnal 'idhama lahma, kemudian dibungkus dengan apa? Daging. Jadi ada jeda. Setelah nafkhur ruh maka malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintah dengan 4 kalimat, bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Dengan menulis, mencatat satu rizkinya. Yang disebutkan ini rizki. Jadi si jabang bayi, calon jabang bayi nanti tertulis apa? Rizki yang pertama.
rezekinya nanti seberapa, kira-kira berapa miliar nanti ketika hidup ya. Dalam keterangan kitab lain diterangkan bahwasanya orang itu nggak akan mati kalau rezekinya belum habis. Contoh, Ustaz Badrun rezekinya di dunia ini 1 miliar, maka tidak akan mati sebelum 1 miliar ini memang menjadi rezekinya Ustaz Badrun, mulai dari lahir sampai mati ya. Kenapa sih rezeki? Ya karena penting. Rezeki itu identik dengan materi ya. Rezeki identik dengan materi ya. Kenapa penting? Ya karena semuanya butuh materi. Kalau sekarang butuh duit. Memang ada kata-kata seperti ini, memang uang bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang. Memang uang itu tidak penting, tapi perkara penting mesti butuh uang. Coba bayangkan kalau acara seperti ini tidak ada uang, tidak akan jalan. Malaikatan ya, malaikatan itu tidak makan, tidak minum. Butuh kabeh di rumah balik ya. Butuh kabeh, tidak ada makannya, tidak ada minumnya. Acara maulid tidak ada uangnya, berjalan tidak? Tidak ya. Kita doakan semoga Jabang Bayu ini rezekinya melimpah. Allahumma amin. Tercatat rezekinya melimpah. Apalagi zaman akhir, Mbah Mun itu mendekati beliau tambah sepuh, angger ngandani santrine sugih ya, sugih ya. Oh beliau ya sugih ya, suruh sugih. Kenapa? Zaman akhir kalau tidak sugih itu ya repot ya. Ada ustadz misalnya, ada kiai ngalim, tapi tidak sugih ya, tidak terlalu dihormati oleh orang, repot ya. Jadi sugih sawah, sugih mobil itu yang penting. Yang penting ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini nanti dijadikan ladang untuk apa? Untuk akhirat. Jadi jangan sampai ada kata raqsukul li khoti, ad-dunya raqsukul li khoti. Dunia adalah sebab atau puncak daripada segala kejelekan. Tapi jadikan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Itu yang pertama, rezeki. Yang kedua wa ajalihi, waktu. Nah, waktu masa hidup ini nanti berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Dan tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan namanya umur itu bisa dikurangi, bisa diajukan. Kayak ceritanya Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah ada anak turunnya Nabi Adam itu umurnya sebentar. Rupanya Nabi Idris gitu ya. Idris atau Nabi Sis gitu ya. Kemudian kata Nabi Adam, ya sudah, umur saya dikurangi saja. Umur saya dikurangi. Akhirnya sebagian umurnya Nabi Adam itu apa untuk keturunannya Nabi Adam yang jadi Nabi. Kalau nggak salah Nabi Sis atau Nabi Idris tadi. Ada sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan la yastaqdimun idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diundur, tidak akan dimajukan. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Makanya tidak boleh ada kata-kata wah ketabrak mati. Mati gara-gara apa? Ketabrak mobil. Tidak boleh. Emang mobil bisa membunuh? Mobil bisa membunuh tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau dalam akidah beliau Kiai Sodik kakak saya ahlinya itu ya. Nah, akidah tidak boleh. Waman yakul bil apa? Waman yakul bil ta'wi au bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Waman yakul bil quwwati muda'ati fadzaka bid'un fala taltafid. Itu yang kedua ya. Yang ketiga wa amalihi, tercatat amalnya soleh atau ghairu soleh. Mudah-mudahan ya calon bayi ini tercatat solehah atau soleh ya. Soleh atau solehah amalnya. Yang terakhir yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia. 4 ya. 4. Apakah hanya 4? Dalam hadis ini apakah hanya 4? Ternyata dalam kaidah kalau kita mendalami ilmu usul ya, ilmu usul itu ada kaidah al-adat la yaqtadi al-hasr gitu ya. Ada hitungan itu tidak menuntut hasr hanya. Berarti ada lain. Makanya dari lain nanti juga tertulis laki-laki atau perempuan.
Nah, masalah syaqi atau sa'id, bahagia atau celaka, ini standarnya apa? Yaitu pas wafatnya. Ya, pas wafatnya. Makanya saya ingat waktu di pondok itu ada pelajaran namanya Jawharatul Taufik, ya. Jawharatul Taufik ada nadhaman fauzus sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu summa lam yantahi wa indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'ifa. Jadi ada nadham namanya Jawharatul Taufik. Syaqi sama sa'id itu sudah tercatat fil azal. Kalau Mbah Mun mentakdir oleh kitab Jawharatul Taufik, itu syaqi itu artinya apa? Mata 'alal kufri, mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min. Sa'id apa sa'id? Mata 'alal iman, wafat dalam keadaan iman. Allahumma amin. Ya. Nah, jadi sudah fil azal, sudah tercatat. Jadi 4 ini menentukan, sudah ditentukan. Jadi bagi kalian, bagi kita yang rezekinya seret atau bagaimana, jangan risau, jangan iri, karena rezeki itu tidak akan tertukar. Ya. Rezekinya dewe-dewe. Ya. Anak yang kaya ya sudah, biarkan kaya. Yang larat ya tinggal disyukuri saja, tinggal sabar saja. Mungkin belum rezekinya ya. Kalau yang 4 ini ya. Kemudian disusul wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu atau ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Fa wallahi, maka demi Allah, maka di antara kalian ada yang amalnya seperti amalnya ahlul jannah, soleh benar-benar, rajin ibadah, jamaah, hadir majelis, sampai digambarkan hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un, jarak antara dia dengan surga itu hanya sa'diro seginilah, kayak 48 cm atau setengah meter begitu, saking dekatnya. Tapi fayasbiqu 'alaihil kitab, tapi ternyata catatan takdirnya dia tidak termasuk ahlul jannah, sehingga dia masa-masa akhirnya melakukan amal yang menyebabkan dia masuk neraka. Yang kedua kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang yang kelihatannya jelek, suka minum misalkan ya, suka ngerampok, suka ini dan lain sebagainya, tapi dia catatannya termasuk ahlus sa'adah, ahlul jannah. Maka di masa-masa akhirnya dia melakukan amal yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau lihat di sini kita tidak tahu nasibnya, ya. Apakah kita syaqi atau sa'id? Ya. Ada yang baik akhirnya jelek, ada yang jelek akhirnya apa? Baik. Tidak ada yang tahu. Makanya jadi Mbah Mun itu ojo moyoki wong nemen-nemen. Jangan menjelek-jelekan orang nemen-nemen. Bisa jadi nanti kualat kepada kita. Pas senada dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Ya. Wong ngece wong gara-gara dosa maka tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa tersebut. Contoh dengan ahli ibadah ini, ahli majelis, ya, melihat orang di jalan lagi mabuk, diece, bukan niatnya taghyirul munkar tapi ngece, mencela, ya. Maka lam yamut hatta ya malah tidak akan mati kecuali dia akan menjadi pemaaf. Diceritakan oleh Dr. Ramadan Al-Buti, Chef Dr. Ramadan Al-Buti. Saya melihat video dia bercerita, dia pas ngaji hanya di dalam hati dia melihat ada jamaahnya itu jenggotnya itu dipotong, ya.
pangkas habis. Di dalam hati agak sedikit jenggot kok dipotong papas ya. Hanya gerutu nih hati, hanya gerutu nih hati. Kemudian beliau pulang, kemudian beliau cukur, cinta cukur tanpa dirasa, gara-gara ngerasani yang jenggotnya itu tanpa dirasa. Syekh Ramadan itu si tukang cukurnya tidak sengaja bablas ke cukur juga gara-gara gerutu ya Allah ya. Makanya hati-hati ya Allah ya. Tapi yang buat gembira, yang membuat gembira dalam hadis ini, apakah semua itu? Saya tertarik dari Ibnu Daqiq al-Aid mengomentari hadis ini, yaitu apa? Yang terakhir, fa inna inqilaban nas minasyarri ilal khairi katsirun. Wa amma inqilabuhum minal khairi ila syarri fa fi ghayatin nudur. Berubahnya seseorang yang tadinya jelek menjadi baik banyak. Tetapi berubahnya seorang yang baik menjadi jelek, apa namanya, ghayatun nudur, sangat sedih. Jadi kita yang sudah baik ini ya, insya Allah kemungkinan ahlus sa'adahnya itu besar. Allahumma amin. Disusul lagi ada hadis yang malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Amalah, karena segala sesuatu itu akan mudah kalau memang sampeyan tercipta untuk itu. Contoh jenengan dari ahli sa'adah, dilalah ibadahnya itu apa? Mudah, majlis mudah, ngaji mudah. Ya. Jadi yang jelek berubah menjadi baik banyak. Ya. Kalau yang bagus menjadi jelek sedikit. Ya. Jadi ini hadis ini sebenarnya menerangkan apa? Takdir. Saya masih ingat sekali beliau Mbah Mun itu akhir-akhir itu selalu mengingatkan, wong itu kudu iman ambek qada Gusti Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Apik elek iku yo sing Gusti Allah. Wa man lam yarda an qada'i falyatlub robban siwa. Ora rindu marang qada Gusti Allah. Ora usah ya. Mari jenengan karis kita nabi sempit ya, nrimo bae itu. Aja sampai gerutu ya. Aja sampai gerutu. Ini kodok-kodok menunjukkan bahwa kita itu lemah, kita itu makhluk itu tidak sama dengan Khalik. Makhluk itu diciptakan. Jangan bergaya seperti Khalik. Saya bisa membuat gedung, saya bisa membuat ini, saya bisa membuat ini. Yang membuat itu siapa? Kalau diyakini itu bisa, kalau dalam akidah bisa menjadi apa? Kufur. Karena apa? Meyakini ada pencipta selain Allah. Makanya ada satu ayat tentang golongan Bani Israil dalam surat Al-Baqarah. Sebentar lagi ya, alhamdulillah. Dalam surat Al-Baqarah ada ayat, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim, dan siapa yang tidak suka terhadap agamanya Nabi Ibrahim? Kok tiba-tiba bahas agamanya Nabi Ibrahim? Ceritanya ada namanya orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam, kemudian mengajak ponakannya namanya Muhajir sama Salma. Muhajir sama Salma. Yang iman itu Salma, yang Muhajir tidak iman. Kemudian Abdullah bin Salam mengingatkan, ala ta'lamu anna fit Taurat, apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam Taurat itu ada ucapan seperti ini, inni ba'itsun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad man amana bihi faqad ihtada wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'un. Di dalam Taurat sudah tercatat bahwasanya nanti ada keturunan Nabi Ismail yang nanti menjadi seorang nabi. Barang siapa iman, maka fakot hidayah, dia mendapatkan hidayah. Barang siapa tidak beriman, maka mal'un, orang tersebut orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Kenapa seperti ini? Asbabun nuzulnya kok tentang Yahudi, tetapi
Di situ disebutkan millati Ibrahim. Ternyata usut-punya usut dijelaskan dalam tafsir Al-Futuhat Ilahiyah bahwasanya dakwah Nabi Ibrahim, ajak-ajaknya Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim dongo supaya ada nabi akhir zaman dari keturunannya Nabi Ismail. Wong-wong kongkon disuruh iman kepada siapa? Nabi akhir zaman. Ketika tidak suka ajakan suruh iman, selanjutnya wa may yarghabu an millati Ibrahim apa? Faqad safiha nafsa. Maka dia tidak tahu diri. Maksudnya tidak tahu diri gimana? Faqad safiha ay jahila annaha makhluqah. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu seorang makhluk. Makhluk itu diciptakan. Nah, diciptakan tidak bisa sama dengan pencipta. Kalau dibentak ya sudah makhluk. Tidak usah bantah. Ya, itu namanya makhluk. Makhluk siapa? Makhluk itu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu namanya makhluk. Ya, dulunya tidak ada menjadi ada barang anyar. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwasanya kita makhluk, man arafa nafsah, maka dapat arafa rabbah. Maka dia akan tahu Tuhannya. Nabi Ibrahim mengajak iman. Makanya penting sekali ya. Iman masalah apa? Qadar, iman masalah hari akhir, kemudian masalah tauhid ini sangat penting sekali zaman akhir ini ya. Supaya menambah keimanan, sadar bahwasanya kita itu makhluk. Jangan sampai makhluk berdaya seperti apa? Khalik. Ucapan juga dijaga. Mati gara-gara oh ya. Saya bisa ya. Kalau diyakini ya, itu ya, nah, maka repot ini ya. Mungkin agak lama nonton dia. Apa dia? Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, nyuwun dikoreksi dia. Akhir kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma huwa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.